Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juli Satriansa Babel dengan NIM 4514240114 dari kelas A, Prodi Pendidikan Geografi, jurusan Ilmu dan Teknologi Kebumian Universitas Negeri Gorontalo. Baik, melalui video ini saya akan menjelaskan materi tentang sumber daya geologi di Indonesia. Video ini dibuat guna memenuhi tugas mata kuliah Geologi Umum dengan dosen pengampu yang terhormat Dr. Aang Panji Permana, STMT. Baik, langsung saja kita masuk pada video penjelasannya. Potensi sumber daya geologi di Indonesia. Tahukah kalian, Indonesia memiliki potensi geologi yang sangat kaya dan beragam. Sebagai negara kepulauan yang berada di cincin api Pasifik, Indonesia kaya akan sumber daya alam yang berasal dari proses geologi yang berlangsung jutaan tahun. Berikut adalah beberapa potensi geologi yang menonjol di Indonesia. Nah, yang pertama yaitu sumber daya mineral. Indonesia memiliki beragam sumber daya mineral yang tersebar di berbagai pulau. Beberapa sumber daya mineral utama yang dimiliki Indonesia antara lain yang pertama yaitu emas. Emas terdapat di wilayah Papua atau tambang Glasberg, Sumatera, dan juga di Kalimantan. Yang kedua yaitu tembaga. Papua merupakan salah satu daerah dengan tembaga terbesar di dunia atau tambang Glasberg. Nah, yang ketiga yaitu nikel. Indonesia merupakan salah satu produsen nikel terbesar di dunia, terutama di Sulawesi dan Maluku. Nah, yang keempat yaitu timah. Bangka Belitung dikenal sebagai penghasil timah terbesar. Nah, yang kelima yaitu batu bara. Kalimantan dan Sumatera merupakan penghasil batu bara utama. Nah, dan yang terakhir yaitu bauksit. Kepulauan Riau dan Kalimantan Barat adalah sumber bauksit yang penting. Nah, yang selanjutnya sumber daya energi. Yang pertama minyak dan gas bumi. Indonesia memiliki banyak cekungan sedimentasi yang kaya akan minyak dan gas bumi, terutama di wilayah Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Papua. Nah, yang kedua yaitu geotermal. Indonesia merupakan salah satu negara dengan potensi panas bumi terbesar di sepanjang jalur vulkanik, terutama di wilayah Jawa, Sumatera, dan Sulawesi. Nah, dan yang terakhir yaitu batu bara. Selain untuk industri, batu bara juga digunakan sebagai salah satu sumber energi pembangkit listrik. Nah, yang berikutnya yaitu gunung berapi. Indonesia memiliki lebih dari 130 gunung berapi yang aktif, menjadikannya salah satu negara dengan gunung berapi terbanyak di dunia. Ini menghasilkan sumber daya sebagai berikut. Yang pertama, material vulkanik, seperti pasir dan batu vulkanik yang digunakan dalam industri konstruksi. Kedua, pertanian subur, abu vulkanik yang menyuburkan tanah seperti di wilayah sekitar Gunung Merapi dan Gunung Bromo. Nah, yang berikutnya sumber daya air tanah dan karst. Yang pertama, air tanah. Potensi akuifer besar di wilayah-wilayah cekungan sedimen seperti di Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Yang kedua, karst. Wilayah-wilayah karst di Indonesia seperti di Gunung Kidul, Yogyakarta, Maros, Sulawesi Selatan, dan Pegunungan Sawal menyimpan potensi sumber daya air tanah dan wisata alam seperti gua dan sungai bawah tanah. Potensi gempa bumi dan tsunami. Di sisi lain, sebagai bagian dari cincin api Pasifik, Indonesia rentan terhadap gempa bumi dan tsunami. Namun, fenomena geologi ini juga merupakan bukti bahwa Indonesia berada di zona subduksi yang aktif, yang kaya akan proses geologi yang menghasilkan sumber daya alam penting. Yang berikutnya batuan dan mineral non-logam. Yang pertama, batu gamping, digunakan untuk industri semen dan konstruksi. Dan yang kedua, kolin, terdapat di Bangka Belitung dan digunakan untuk pembuatan keramik dan kertas. Dan yang ketiga yaitu pasir kuarsa, digunakan dalam industri kaca dan semen. Nah, yang paling terakhir yaitu potensi geowisata. Indonesia juga memiliki potensi geowisata yang luar biasa seperti Gunung Bromo, salah satu destinasi wisata gunung berapi yang dikenal di Jawa Timur. Yang kedua, Danau Toba, kaldera terbesar di dunia yang terbentuk akibat letusan supervulkan. Yang terakhir, Kawah Ijen, terkenal dengan fenomena api biru dan penambangan belerang. Baik, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.